wabarakatuh, sobat tiktoker Kelurahan Tegal Gede. Ya, selamat pagi, salam sehat semua. Maaf ini agak terlambat live tiktoknya. Jam 7.50 baru live ya, karena harus ini tugas keluarga, mengantarkan anak yang bungsu ini tempat sekolahnya. Oke, mungkin bagaimana kabarnya para tiktoker semuanya di pagi hari ini ya, waktu yang singkat ini ya, mungkin nanti jam 8 lebih lah ya, sedikit kita akhiri live tiktok ini. Juga baru mau saya mulai di sebelah kelurahan ini kan ada sekolah TK ya, sedang melaksanakan senam kayaknya dengan musik yang agak kencang gitu kan, khawatir nanti banyak masuk di sini sehingga dikiranya nanti wah Pak Lurah kantornya full musik ini. Oke. Tidak apa-apa lah ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ada hal yang ingin saya sampaikan menindaklanjuti yang kemarin. Kami kemarin sudah menjelaskan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, dan kebetulan juga ada petugas dari Bapenda yang tugas di Kecamatan Sumbersari juga hadir ke Kelurahan Tegal Gede kemarin untuk melakukan koordinasi ya, komunikasi terkait dengan peningkatan PBB di perolehan PBB di Kelurahan Tegal Gede ini, yang ternyata Kelurahan Tegal Gede ini masih tetap di posisinya nomor 2 dari bawah se-Kecamatan Sumbersari ya. Oleh karenanya kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan ragu, jangan lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, karena itu merupakan bagian dari kewajiban kita selaku warga negara Indonesia ya. Jika ada persoalan pajak, monggo bisa segera disampaikan. Nanti jika memang memungkinkan kita bisa memberikan solusi, kita akan carikan solusi. Karena memang PBB itu atau pajak itu kan diterbitkan oleh Bapenda, Badan Pendapatan Daerah ya. Kami di Kelurahan Tegal Gede ini sebagai petugas pungut saja gitu, membantu dari Bapenda, pemerintah daerah untuk mencapai target perolehan PBB-nya. Ya, bayar pajaknya, awasi penggunaannya, monggo. Ya, karena bagaimanapun PBB itu juga bukti ini ya, kepatuhan kita. Dan juga walaupun di kertas pojok atas kanan ya, PBB itu tertulis bukan merupakan bukti kepemilikan tanah ya. Slip PBB itu bukan bukti kepemilikan tanah, tapi itu setidaknya bisa untuk mengecek kondisi NOP kita ataupun kondisi tanah kita gitu ya. Seringkali banyak persoalan-persoalan di lapangan yang kami hadapi itu salah satunya karena beda SPBT-nya masih yang lama gitu kan, SPT-nya beda pemilikan dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketika kita rutin bayar pajak itu juga sebenarnya sama dengan kita mengecek gitu ya posisi NOP kita, karena bukan tidak mungkin tiba-tiba ya, karena lama tidak dibayar pajak tiba-tiba NOP itu berubah ya, bergeser, atau mungkin keliru lah ya, banyak faktor, bisa human error, bisa macam-macam lah ya, yang kami juga tidak di luar kewenangan dari kelurahan sebenarnya, karena yang menerbitkan itu adalah Bapenda. Tapi kami dari Kelurahan Tegal Gede siap untuk membantu sepanjang bukti-bukti kepemilikan tanahnya itu memang betul-betul lengkap ya. Oke.
Sama seperti tempoh hari di tahun 2024 ini kan banyak yang mengeluhkan terkait dengan peningkatan NOP, nomor objek pajak. Sekedar informasi saja bahwa penentuan dari PBB itu baik NOP, persentase PBB, kemudian BPHTB terhadap istilahnya pajak pengalihan hak itu tertuang dalam Perda Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Jember. Jadi ini Perda. Karena Perda Peraturan Daerah, maka ini produk DPRD yang kemudian diturunkan dengan Perbuk, Peraturan Bupati. Jadi merupakan hasil dari kesepakatan dari anggota DPRD dan antara legislatif dan eksekutif di tingkat Kabupaten Jember, Perda ini. Namun memang masih diberi ruang oleh Bapenda apabila memang ada keberatan, keluhan terkait dengan meningkatnya beberapa NOP NJOP. Bahkan ada juga yang justru PBB-nya makin turun gitu kan ya. Tapi NJOP-nya PBB-nya turun, NJOP-nya naik. Kenapa? Karena prosentase pengalinya itu yang sepertinya diturunkan oleh Bapenda gitu kan. Terkhusus pada lahan-lahan istilahnya lahan terlindungi lah ya, lahan lahan hijau lah, sederhananya begitu. Nih saya lupa istilahnya ini. Seperti tanah-tanah sawah gitu kan, itu lebih murah dibandingkan tanah-tanah yang memang di situ sudah tidak masuk lahan hijau yang terlindungi. Ya. Harapannya apa? Harapannya memang lahan-lahan pertanian tidak mudah beralih fungsi ke lahan pemukiman ya, atau dijadikan perumahan. Dengan PBB yang lebih rendah yaitu 0,075%, nggak salah itu ya, 0,075. Kalau pemukiman tuh 0,110. Itu terasa betul ya, ketika memang luasnya bisa mencapai 3.000, 5.000, apalagi sampai 1 hektar itu. Nah itu perubahannya PBB-nya tiap tahunnya sangat terasa. Yang banyak yang komplain beberapa tempat ini tanah sawah tapi kok masih mahal gitu ya, pengalinya 0,01. Ternyata mungkin karena sudah sawahnya itu kan dihimpit oleh banyak rumah atau sudah berdekatan dengan perumahan, sehingga tidak termasuk lahan sawah yang terlindungi gitu kan. Ya, tapi ketika memang butuh keberatan untuk diajukan ya monggo, maka kemudian itu bisa jadi masuk ruang yang ini dikembalikan ke lahan produktif. Karena apa? Karena penentuan titik, objek dan sebagainya itu kan berdasarkan ini ya, citra satelit. Tidak mungkin kan petugas Bapenda dalam waktu singkat, misalnya 1 tahun, itu bisa tahu seluruh jenis tanah, sawah, lahan yang ada di seluruh Kabupaten Jember. Nah ini kan tentu sangat akan kesulitan dalam waktu singkat ya. Nggak mungkin menggunakan citra satelit kemudian dipetakan gitu ya. Apalagi proses Perda RT RW sudah hampir rampung di Kabupaten Jember. Nah itu juga terkait sekali gitu. Demikian ya. Karena sebenarnya ketika NJOP kita naik, maka harga tanah kita otomatis naik sebenarnya, ya kan? Tapi kan memang yang secara kasat mata atau dalam waktu dekat dirasakan itu kan ketika PBB ya, kelihatannya naik gitu. Tapi di beberapa tempat yang lain justru malah turun. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin yang baru saya dapat pahami dan ketahui gitu ya.
Namun kalau ada saran info yang lain dari rekan-rekan sekalian, monggo bisa sharing-sharing dengan kami, karena saya sendiri juga bukan petugas Bapenda, okay. Tapi saya berusaha untuk mencari tahu, bertanya, dan mengumpulkan beberapa soalan-soalan yang selama ini sering kita hadapi di masyarakat dalam pungut pajak itu. Selalu kita diskusikan dengan petugas dari Bapenda. Ya, ini proses untuk sosialisasi dan sharingnya. Khususnya dari warga Tegal Gede, monggo yang apabila ada persoalan PBB, ya mohon bisa segera dibayar. Atau mungkin ada warga di luar Tegal Gede tapi memiliki banyak aset di Tegal Gede ini. Nah, ini mohon kewajibannya bisa segera diselesaikan, yaitu apa? Bayar pajak. Dimulai dari tahun berapa? Dimulai dari tahun 2024 ini aja dulu. Setahun, misalnya 11 tahun atau bahkan 20 tahun tidak bayar. Ya, misalnya ya. Ya dimulai dari 2024 ini dulu lah dibayar bertahap. Nanti mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi dibayar yang 2023 dan seterusnya, atau tahun depan 2025 dibayar dulu, kemudian 2023 dibayar, ya terusnya. Karena apa? Nanti seluruh tanggungan itu tetap akan tertagih, baru terasa ketika misalnya jenengan butuh untuk swalik tanah atau perubahan nama kepemilikan, baik itu proses hibah ke anak, ke saudara, ataupun proses jual beli, ataupun nanti juga proses waris, ya, yang akan dibebani yang berikutnya. Alangkah baiknya jika kemudian sejak saat ini kewajiban-kewajiban kita bisa segera kita penuhi, ya, yaitu bayaran pajak bumi dan bangunan. Dan untuk di Kelurahan Tegal Gede ini memang kita hanya diberi kewenangan untuk melakukan mengedukasi sebenarnya tepatnya, dan melakukan pungut PBB, pajak bumi dan bangunan, tidak pajak yang lainnya. Kemarin ada yang sharing ya dari kelurahan di kabupaten yang lain itu ada petugas ini juga pajak kendaraan bermotor dan sebagainya gitu kan. Nah itu saat ini di Jember bukan kewenangan dari kelurahan, nah masing ada dinasnya. Kemudian yang kelurahan ini kan memang merupakan kewenangan dari Bapenda, ya, Badan Pendapatan Daerah, yang kemudian di sebagian kewenangannya dilimpahkan ke desa ataupun kelurahan gitu, ya. Tapi kalau mungkin ada sharing info dan sebagainya, monggo bisa bergabung berbagi informasi di sini, ya. Ini akan menambah hasanah, pengetahuan dan informasi bagi kita semua. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, kekhilafan, kealpaan, ya, kelupaan, gitu kan. Monggo bisa disampaikan di sini. Ya mungkin kita kasih waktu ya 10 menit lagi lah ya, 8.15. Nah ini juga waktunya sudah untuk melayani warga jam 8. Dan kebetulan juga masih sepi pelayanan. Kadang kalau pas ramai sebelum jam 8 yang antri sudah banyak untuk tanda tangan online gitu ya. Karena tanda tangan saya harus pakai HP ini gitu. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau ya harus kita off-kan dulu gitu, kalau ada pelayanan jadi begitu ya. Ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, namun mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Yanto Safira, Siti Aminah, Tommy Butar, Sira, namanya susah nih ya, Suharyono, Supardi, Farida, Halik, ya ini dari mana saja ini, ya.
Monggo yang baru tergabung dan belum tahu ya, saya adalah Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kalau katanya orang Bali Pak Dede ya, Pak Dede apa gitu ya. Kalau orang Padang menyebutnya Wali Nagari. Kalau orang Jember sebenarnya sebagian ya, berutara itu menyebutnya Petenggi, Pak Tenggi. Kalau orang mana ya, Madura, Klebun biasanya. Tapi kalau di sini umumnya itu ada pembedaan antara lurah dengan kades ya. Walaupun tupoksinya itu sama lah, mirip ya. Nah, bedanya di pengelolaan anggaran itu. Kalau lurah kita sama sekali tidak mengelola anggaran. Tidak ada ADD, tidak ada DD. Ya. Anggarannya pun semuanya ikut di kecamatan. Tidak boleh membentuk BUMDes ya. Tidak mengelola tanah bengkok juga. Saya umur 63 Mas, tapi yaitu sering Pandaan, Kulingi, Blitar masih nyetir. Toto Setiadi. Oke. Mantap Pak Toto. Tetap semangat ya, semoga sehat selalu Pak Toto. Usia 63 masih mampu nyetir nih, Pandaan Blitar. Wah, istimewa. Biasanya jalurnya jalur itu agak ekstrim tuh ya Pak. Pandaan naik turun gunung ya Pak. Ya, tetap jaga kesehatan Pak. Oke. Mungkin ada keluarga di Tegal Gede Pak Toto, atau yang lain mungkin. Oke ya. Apalagi nih? Monggo, mungkin ada pertanyaan, informasi atau hal lain yang ingin disampaikan. Siapa tahu ini bisa bermanfaat ya. Baik bagi saya pribadi, bagi warga TikToker yang saat ini mengikuti live kami ini, betul ya. Sebenarnya khususnya warga Tegal Gede ataupun pemilik aset di Kelurahan Tegal Gede ini yang saya harapkan bisa bergabung masuk nih ya, sharing-sharing terkait dengan PBB atau pajak. Kenapa? Yaitu tadi PBB di Kelurahan Tegal Gede masih minimalis. Ya, semua cara kita ikhtiarkan ya. Dan bayar PBB pun tidak harus ke petugas. Ini sebagai edukasi juga ya kan. Bisa dengan m-banking, paling cepat, paling aman, walaupun ada biaya adminnya ya. Dan juga apabila mungkin SPPT-nya belum nyampe ya, karena mungkin jarak atau mungkin belum diketahui, bisa download saja di web Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember gitu ya. Download SPPT bisa itu. Semua orang bisa download SPPT. Yang penting ingat NOP-nya. Yang lama juga boleh, bisa dicek. Cuma di Blitar saja Mas familiku. Oh, nggih, terima kasih Pak Toto. Harganya di Blitar. Ya. Oke, mungkin itu saja mungkin ya di pagi hari ini tanggal 18 September 2024. Kita melaksanakan live